Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kita akan menghadapi suasana perpisahan dengan Bapak Khairil Anwar ini sebagai untuk hikmatnya suasana perpisahan ini. Saya persilakan kepada Bapak Edi, ya, Bapak Edi Marwan Siregar, MPD, untuk menyanyikan lagu perpisahan. Silakan Bapak. Sudah tiba saat berpisah, pisah hanya di lahirnya, di hati kita tetaplah satu, karena hati kita satu. Dalam hati kita tetap ingat akan persaudaraan kita, pun takkan lupa kita bersyukur padanya Tuhan yang luhur. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara di seluruh tanah air yang menonton acara ini. Acara ini diadakan sekarang ini tanggal 19 November 2015. Ini saya perkenalkan dahulu, ini namanya Bapak Edi Marwan Siregar yang 3 tahun lagi akan pensiun. Dan saya Muhammad Rakib Jamari 4 tahun berikutnya akan pensiun pula. Sedangkan ini saudara saya Bapak Khairil Anwar sudah pensiun tahun ini. Dan di sebelah lagi namanya Antoni, Fahri Antoni, akan pensiun mungkin 20 tahun yang akan datang. Iya Fahri. Kira-kira begitu. Nah, baiklah. Sekarang saya akan mewawancara Bapak Khairil Anwar. Pertama saya mengucapkan kepada Bapak ini selamat menempuh kehidupan ini sampai kepada ujung dan masa pensiun. Beliau masih dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sekarang Bapak Khairil, saya tanyakan kepada Bapak, sebelum Bapak kemari, Bapak pekerjaannya apa dan tahun berapa Bapak di sini, dan terakhir nanti apakah kenang-kenangan dan kesan-kesan yang Bapak dapatkan selama di LPMP Provinsi Riau di Kota Pekanbaru ini. Silakan Pak. Terima kasih Pak Rakib, rekan-rekan semua. Biografi saya yang berkenaan dengan kependidikan dimulai dengan guru biasa tahun 1981, mengajar di SMP Negeri 6 Mumbai. Di sana memang anak-anaknya mayoritas anak Kaltek, lebih kurang 14 tahun saya mengajar sana. Saya pindah minta mutasi ke sebuah sekolah di Pekanbaru juga, yaitu SMP Negeri 7 Pekanbaru. Di sana ada lebih kurang sekitar 10 tahun. Nah, kemudian setelah itu juga ada peluang pembukaan untuk menjadi Widyaswara LPMP Provinsi Riau pada tahun 2003. Di Medan diadakan tes, ternyata lulus, SK-nya keluar diperkirakan Oktober 2003. Sedikit Pak Khairil ya. Pada tahun 2003 itu apakah LPMP ini sudah bernama LPMP? Waktu itu masih Balai Pelatihan Guru. Oh, berarti masih BPG ya? BPG namanya. Ya, nah, setelah itu baru menjadi LPMP. LPMP itu ada 2 kali proses penggantian. Pertama, LPMP kepanjangannya Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan. Setelah itu ada permen berikutnya, LPMP Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan berubah jadi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Riau. Baik Pak, terima kasih. Ada lagi yang teringat oleh saya, Bapak ini di samping Widyaswara pada LPMP Riau, Bapak juga sebagai dosen di Universitas Terbuka. Ya. Bagaimana kira-kira Bapak bisa membagi waktu sehingga tidak bentrokan, Pak?
Iya. Program kerja di LPMP itu kan menganut sistem 5 hari, Senin sampai Jumat. Ya. Sementara universitas terbuka itu dia melakukan kegiatannya Sabtu Minggu. Ya. Jadi oleh sebab itu antara kedinasan dengan menjadi dosen atau tutorial universitas terbuka itu tidak ada masalah. Namun tentu sebagai seorang aparat atau abdi di LPMP tentu akan ada skala prioritas. Prioritas utama berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi. Misalnya kalau andai kata ada di LPMP itu kegiatannya pada hari Sabtu dan Minggu, tentunya kita memprioritaskan program di LPMP. Tapi kalau secara rutin antara pekerjaan di LPMP dengan tutorial di UT itu tidak ada hambatan apapun. Kemudian yang terakhir Pak, mungkin Pak ini ada yang mau ditanyakan sama Pak ya? Oh iya, ada pesan-pesan kami yang tinggalkan. Apa lagi? Sebagai seorang mantan Widya Suara, mantan koordinator lagi. Koordinator oke kalau mau disebut, tentu ada semacam harapan. Karena LPMP ini juga ada Widya Suara. Widya Suara adalah termasuk penunjang pengembangan kompetensi yang ada di LPMP. Oleh sebab itu, pesan sebagai orang yang pernah menjadi Widya Suara di LPMP, tentunya yang pertama tingkatkanlah kompetensi, karena harapan LPMP itu ada pada Widya Suara. Sedikit Pak, kemarin waktu kita asik tentang karya ilmiah ya, KTI, Bapak ada menyebut bahwa karya ilmiah itu harus sempit dan mendalam gitu ya. Bagaimana itu Pak, awal ceritanya bisa muncul keputusan seperti itu? Itu kan Ya betul. Jadi prinsip membuat karya ilmiah itu sempit, dalam, menggigit. Menggigit. Mengapa itu harus seperti itu? Karena kalau terlalu luas tentu cakupannya luas, kemudian pengembangannya luas, belum tentu di antara kita tuh paham secara keseluruhan. Itu namanya sempit. Sempit. Yang satu lagi? Ya satu lagi mendalam. Dalam. Dalam. Tentunya kalau dia ruangan cakupannya itu sempit, memudahkan kita untuk memperdalam pengembangannya sehingga tuntas. Nah, jadi sebenarnya sebuah karya ilmiah itu harus bermanfaat bagi si pembaca. Kalau dia terlalu pengembangannya terlalu luas, ya justru menghambat dari seorang penulis itu untuk menjadi itu karya ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan. Ini sangat berkesan sekali ungkapan itu walaupun singkat. Yang menggigit ini yang macam mana, Pak? Ya, yang menggigit itu ada hubungannya dengan manfaatnya. Jadi kalau andai kita sedang mengembangkan karya ilmiah itu, sehingga nanti apa yang dikembangkan di situ yang disebut menggigit itu bermanfaat. Ya, terakhir apa ucapan Bapak kepada teman-teman yang ditinggalkan? Ya, tadi saya katakan pertama sekali kembangkanlah kompetensi. Yang kedua yang tak kalah pentingnya ada ukhuwah kita, hablum minan nas. Selama kita di sini tentu ada salah dalam perkataan. Maaf mungkin ya. Tentu minta maaf yang sebesar-besarnya karena tidak ada seorang manusia pun yang tak bersalah. Karena kita bukan malaikat dan apalagi kita bukan Nabi Muhammad. Ya, cukup demikianlah Bapak-bapak, Ibu-ibu, saudara-saudara, para penonton sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Pak Khairil tadi walaupun sedikit, tapi ini sangat bermanfaat bagi kita. Ini sengaja ketika Pak Khairil kesini tadi, memang beliau ini langsung saya sandra saja supaya duduk di sini, karena sulit untuk mencari waktu spesial untuk beliau ini, di mana kita ini dapat bertemu. Nah, karena itu waktu yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Selamat jalan Pak Khairil. Selamat jalan.